Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wasalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, judul khutbah yang singkat ini adalah meraih husnul maut, meraih kematian yang baik. Sungguh hakikat dari kehidupan kita di dunia ini adalah menanti kematian. Oleh karenanya, selama menanti kematian yang pasti itu, kita tidak boleh salah. Tak boleh kita gagal, kita harus sukses, kita harus bahagia di dunia dan di akhirat. Guru kita yang mulia Profesor Dr. K. Haji Hafiduddin menyampaikan, visi misi seorang muslim itu harus jelas. Akhirat tujuan, dunia harus berjaya. Di akhirat tujuan kita hidup, di dunia ini berjaya karena dia, walaupun dia hanya sebentar. Jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan, karena itu akan mengecewakan. Karena hakikat kehidupan itu adalah menanti kematian, maka jangan sampai kita mendapatkan kematian yang buruk, su'ul maut, tapi harus husnul maut, kematian yang baik. Salah seorang ulama di Bogor, Ki Haji Sukron Makmun, menulis kitab Miftahul Anwar, dan dia menyampaikan kalau kita ingin meraih husnul maut itu, kita harus menyiapkan 5 hal. Kita harus melalui, kita harus menjaga dan berprestasi dalam 5 hal ini. Kalau dalam hal ini kita tidak berhasil, maka kita tidak akan mendapatkan husnul maut itu. Yang pertama, kalau ingin mendapatkan husnul maut, maka harus dan mesti kita menjalani meraih husnul hayah. Husnul hayah, apa itu husnul hayah? Adalah kehidupan yang baik. Tidak mungkin kita meraih kematian yang baik kalau kehidupan kita buruk. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kematian yang baik, maka harus kita juga mendapatkan meraih kehidupan yang baik. Macam mana kehidupan yang baik itu? Allah tegaskan dalam surah An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Beramal soleh dan didasari dengan iman. Kehidupan yang baik itu beramal soleh, bekerja, berprestasi, dan itu harus didasarkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini. Kalau tidak mendapatkan kehidupan yang baik, maka kita tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Yang kedua, Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, harus kita penuhi juga syarat berikutnya.
yaitu adalah husnul amal. Husnul hayah, kehidupan yang baik hanya bisa kita peroleh kalau kita husnul amal. Amalnya harus baik. Artinya apa? Tidak mungkin kalau kita amalnya buruk, hidupnya baik. Kehidupan yang baik hanya mungkin kita dapatkan kalau amal perbuatan kita juga baik. Sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi itu. Amal soleh. Jadi kelirulah orang berkata bahwa ingin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini tapi perbuatannya buruk, amalnya buruk, sikapnya buruk, akhlaknya buruk. Kalau ingin mendapatkan kehidupan yang baik, maka amalnya pun harus baik. Amal yang baik menghasilkan kehidupan yang baik. Husnul amal melahirkan husnul hayah, husnul hayah melahirkan husnul maut. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana agar kita mendapatkan husnul amal? Agar amal kita baik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita miliki? Maka yang ketiga adalah husnul fahmi. Pemahaman yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak mungkin kita amalnya baik kalau pemahaman kita terhadap agama juga tidak baik. Kalau salah faham, apalagi kalau kita gagal paham dalam beragama, mana mungkin amal kita baik? Oleh karena itu pemahaman ini penting. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, fahman nabiyyin, ya Allah rezekikan, karuniakan kepada kami fahman nabiyyin, pemahaman para nabi. Tambahkan pemahamanku ya Allah, supaya apa? Ada agama, aturan, dan kita faham, dan fahamnya tidak salah. Agar kita tidak salah faham, maka berguru kepada alim ulama. Jangan mengambil pelajaran sendiri dari Al-Quran Sunnah. Belajar, wajib kita punya guru, tempat bertanya supaya jangan salah paham. Kalau kita salah paham, maka amal kita menjadi salah. Kalau salah amal kita, maka kehidupan kita pun jadi akan salah, menjadi buruk. Jadi untuk mendapatkan husnul maut itu kita husnul hayah, husnul amal, husnul fahmi. Baru yang keempat, agar kita mendapatkan husnul fahmi, tidak bisa tidak harus husnul ilmi. Ilmunya harus baik. Dalam agama ini selalu kita diajarkan berdoa antara ilmu dan faham. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu, tambahkan pemahaman. Karena orang yang berilmu belum tentu paham, dan tak mungkin ia paham kalau tak berilmu. Makanya pemahaman harus didasarkan pada ilmu. Dan ilmu yang kita minta kepada Allah itu harus ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Tidak semua ilmu harus kita pelajari. Ada ilmu fardu ain yang wajib pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada fardu kifayah yang tidak semuanya kita harus pelajari. Dan ilmu yang benar akan melahirkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar akan melahirkan amal yang benar. Dan amal yang benar akan melahirkan kehidupan yang benar, husnul hayah. Dan yang terakhir, kelima, inilah pondasinya. Pondasi dari ilmu itu adalah iman. Jadi husnul ilmi hanya bisa kita dapatkan kalau kita husnul iman. Imannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang berilmu itu baru terangkat derajatnya, dimuliakan kalau dia berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang berilmu kalau tidak beriman, dia akan menyengsarakan dan merusak kehidupan. Oleh karenanya kesimpulan dari khutbah yang singkat ini apa? Kita tanamkan pada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita dalam kehidupan ini. Sebagai orang tua, sebagai guru, dasar dari mencapai kematian yang baik itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita harus benar. Kalimat tauhid harus tertanam ke dalam diri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah beriman, kita harus berilmu, belajarlah. Jangan pernah berhenti belajar, sampai mati kita belajar. Jangan pernah merasa pandai. Begitu merasa pandai, itulah awal dari kebodohan. Dan kalau sudah berilmu, jangan sombong, karena masih harus ada satu lagi, pemahaman, husnul fahmi. Kalau tidak paham, banyak orang berilmu tapi tak paham dan salah paham. Dan kalau sudah
kita husnul fahmi, kita dapatkan, kita ajarkan kepada kita, maka disitulah akan lahir husnul amal. Husnul amal itu amalnya baik, itu amal soleh. Dan kalau amalnya sudah soleh, maka dia akan meraih husnul hayah, kehidupan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang sudah husnul hayah, hidupnya baik, maka dia husnul khatimah. Bahkan Allah akan anugerahkan kematian yang indah, al-mautul jamilah, yaitu kematian yang mudah, singkat, dan paling indah dalam hidupnya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat buat kita. Jangan sampai kita lupa dunia ini hanya sementara dan wasilah kehidupan. Jangan sampai kita silau dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Semuanya akan sirna dalam sesaat, dan itu akan berakhir dengan kematian. Dan kita ingin akhir hidup kita adalah kematian yang baik, husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.